Halo teman-teman, hari ini saya akan memberikan sebuah review dari film berjudul Snake Eyes. Film yang katanya ada aktor Indonesia juga bergabung di sini. Bagaimana sih jalan cerita ini? Dan apakah menarik buat ditonton? Film ini diawali dengan adegan seorang anak bersama ayahnya yang sepertinya sedang menikmati hari mereka sebagai orang tua dan anak. Sebuah awal yang bagus untuk sebuah awal yang sederhana. Anehnya, sang ayah merasa mereka sedang diawasi dan ayahnya mengatakan, tidak ada apa-apa. Setelah itu, adegan berganti ketika sang ayah membangkitkan anaknya untuk segera pergi. Sayangnya, saat mereka harus pergi, mereka disergap oleh beberapa orang. Singkat cerita, sang ayah dibunuh oleh mereka. Sang anak lalu pergi bersembunyi sambil tetap membawa dendam kepada orang yang sudah membunuh ayahnya. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, rupanya si anak bertahan hidup dengan cara sebagai petarung jalanan dengan nama panggung Snake Eyes. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang, namanya Kenta Yamamura. Awalnya Kenta mau ngerebut dia, tapi si karakter utama nolak. Karakter utama baru mau ketika si Kenta tahu informasi soal dia dan menawarkan untuk mencari pelaku pembunuhan ayahnya. Karena dia dendam banget nih, dia setuju saja bergabung sama dia. Singkat cerita, si Snake Eyes mulai bergabung dan sekarang kerjanya jadi penyelundup senjata berkedok pengolah ikan. Di sini mulai terjadi masalah ketika dia dipanggil sama salah satu temannya yang menemukan seorang pengkhianat di antara mereka. Ternyata yang jadi pengkhianat itu adalah orang yang manggil tadi dan terungkap dia adalah saudaranya Kenta. Nah, di sini Snake Eyes disuruh ngebunuh pengkhianat tersebut sambil menilai apakah si Snake Eyes ini punya loyalitas yang tinggi untuk si Kenta. Tapi entah kenapa si Snake Eyes malah membela si pengkhianat itu. Dan mereka langsung bertarung bersama. Mereka lalu kabur ke Jepang, tepat di mana si pengkhianat itu aslinya berada. Tentu saja mereka naik pesawat, bukan naik perahu, soalnya nanti filmnya kelamaan. Di sini si Snake Eyes diperkenalkan siapa pengkhianat tersebut. Dia adalah Tomisaburo Arashikage, salah satu anggota keluarga klan Arashikage. Dia rupanya adalah orang yang ingin menghentikan saudaranya, Kenta Takamura. Kenta Takamura ini ternyata bertujuan untuk menghancurkan klan Arashikage. Bersama Snake Eyes dan Tommy akan menghentikan rencana jahat Kenta Takamura yang ingin menghancurkan klan Arashikage. Oke, aku rasa akan menghentikan bagian untuk plot cerita ini. Soalnya di bagian plot cerita ini agak membosankan. Jadi kita akan langsung ke segmen berikutnya. Oke, ketika kalian melihat film ini, pada dasarnya plot ceritanya itu ya lumayan sederhana. Ceritanya jelas, siapa tokoh utamanya, siapa musuhnya, siapa karakter pembantu, dan lain-lain. Sayangnya ceritanya agak aneh. Oke, kenapa ini aneh? Jadi aku akan beritahunya dari awal. Cerita ini dimulai dengan cerita kilas balik yang singkat. Terlalu singkat lebih tepatnya. Terutama saat bagaimana kita diperkenalkan bagaimana dekatnya si ayah dengan anak. Oke, itu menarik. Tapi entah kenapa kayak nggak menarik sama sekali. Soalnya kerasa nggak dekat. Ya, aku ngerti sih ini bukan cerita kayak Man of Steel. Tapi tetap aja. Cerita menjelaskan hubungan mereka terlalu singkat. Setelah cerita kedekatan itu yang terlalu singkat, habis itu ayahnya dibunuh, terus langsung ada time skip di mana si Snake Eyes sudah dewasa dan jadi petarung jalanan. Singkat banget, astaga. Aku sampai sekarang nggak paham mau ceritanya kayak gimana. Habis itu dia direbut sama Yakuza. Time skip lagi sampai dia jadi pekerja Yakuza. Aku sumpah nggak paham kok singkat banget sampai rasanya dia aneh. Soalnya pas dia masuk Yakuza, kita diperkenalkan oleh anggota-anggota Yakuza lainnya yang dimana si Snake Eyes ini sudah akrab dengan mereka. Nggak paham aku kok bisa dengan cepat akrabnya, apalagi sama orang asing nggak jelas kayak si Snake Eyes ini. Ingat bagaimana dia dipanggil karena ada pengkhianat di antara mereka. Hubungannya dipanggil Snake Eyes buat lihat siapa pengkhianat apa anjir.
Apa cuma sekedar biar dia tahu apa itu loyalitas? Gak sekalian aja panggil semua. Gak perlu manggil satu. Soalnya gak ada cerita sebelumnya si Snake ini dicurigai jika dia adalah pengkhianat. Gak ada. Dan itu benar-benar gak ada pembahasan soal kenapa si Snake Eyes ini pernah jadi pengkhianat atau enggak, makanya dia dipanggil untuk menguji loyalitas dia. Lucu kan ya? Terus tiba-tiba dia disuruh ngebunuh si pengkhianat itu sebagai ujian kalau dia itu loyal kepada si Kenta atau enggak. Yang dimana alasan ceritanya enggak jelas kenapa dia yang dibunuh. Awal dari ketidakjelasan cerita ini membuat lanjutan ceritanya juga semakin tidak jelas. Jadi saat aku nonton film ini kayak aku males aja nontonnya. Entah kenapa karakter utamanya kayak nggak ada tujuan yang jelas. Bahkan kalau aku mulai ngelanjutin sampai ujung konflik-konfliknya, arah filmnya semakin nggak karuan. Bisa dibilang plot ceritanya benar-benar nggak jelas ini. Oke, kita ke segmen yang berikutnya saja. Waktu karakter utama ini dibawa ke Jepang, ekspektasiku bakal kayak di film The Last of the Samurai atau Emperor, di mana si karakter utama benar-benar berada di dunia asing, di dunia Jepang yang benar-benar asing, dengan bahasa yang segalanya asing, tradisi yang asing, dan segala-galanya asing. Jadi kalau mau bicara dengan mereka yang dari Jepang ini bakal pakai translator. Lucunya enggak, mereka bahasa Inggris semua. Udah gitu, parahnya ketika si Tommy memperkenalkan pemimpin klan mereka, dia memperkenalkan kalau pemimpinnya jarang ketemu orang asing. Nah, pasti kesannya pemimpinnya itu kayak serem banget itu. Dan pakai bahasa Jepang murni yang indah khas samurai-samurai zaman Sengoku itu. Nggak bakal pakai bahasa orang barbar. Enggak, astaga. Ini orang juga bisa bahasa Inggris. Udah gitu lancar banget juga bahasa Inggrisnya. What the fuck? Apanya nggak pernah ketemu orang asing? Nggak masuk akal. Sumpah aku nggak paham sama film ini. Udah gitu bahasa Jepangnya jadi bilingual atau kayak sekedar tempelan biar kelihatannya kayak ada di Jepang. Ini film Amerika kah? Enggak. Ini film kesannya mau kelas jadi wibu saja. Jujur aku sampai nggak semangat buat nge-review dan sampai nggak pengen lanjutin film ini. Tapi lucunya aku tonton sampai habis sih. Kenapa? Entah kenapa film ini punya daya tarik yang menarik. Ya meskipun ini cuman sekedar fetish saja sih, dan cuman karena ini doang yang buatku semangat nonton. Jadi kalau bisa jangan terlalu ditiru. Apa sih yang menarik sampai ngebuat jadi fetish ini? Tentu saja jawabannya adalah wanita tua yang jadi pemimpin Arashikage. Sumpah ini benar-benar cantik coy. Kalau boleh bilang aku jarang nemu wanita tua dari film apapun yang benar-benar cantik dan keren kayak gini. Jujur aku bahkan gak heran sih kalau wanita tua Jepang banyak yang masih cantik dan masih kerja di animal video. Jika kau cari di situs-situs favoritmu, pasti masih ada lah beberapa di antara mereka, di antara para pesona cewek muda. Lucunya sih, entah kenapa sih wanita tua ini kayak pernah lihat di mana gitu, kayak yang nyanyi-nyanyi make Dera do not Mekadu Makuto Naruto. Bener-bener mirip kan? Pasti orang yang sama ini, yakin kan? Oke, sekarang kita sudah berada di segmen terakhir. Apakah film ini menarik ditonton? Antara tidak dan ya. Tidak. Jika Anda pernah nonton seri film Keijo yang sebelumnya mulai dari The Rise of the Cobra dan Retaliation, film ini aslinya merupakan prequel dari film-film tersebut, di mana menceritakan masa lalu Snake Eyes yang misterius. Yang dimana si Snake Eyes yang ada di film-film, dua film itu kan kayak pakai helm dan nggak kelihatan wajahnya itu siapa, nggak jelas. Yang lucunya di film Keijo, Snake Eyes Origin ini kelihatan lebih konyol. Kalau bisa lebih jauhi karena film ini jelek banget rasanya. Tapi bisa bagus kalau belum pernah nonton film yang sebelumnya. Ini bisa jadi pembuka yang lumayan bagus untuk nonton film Keijo yang selanjutnya. Meskipun ekspektasi yang harus kalian lihat agak turun gitu. Oke, begitu saja review saya untuk film Snake Eyes.
Jika kalian ada pertanyaan soal film lainnya yang ingin bisa saya review, bisa kalian taruh di komentar. Oh, jangan lupa untuk nonton video ini lagi kalau menarik.